Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon ahli teknik listrik yang berbahagia di mana berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, channel Janto Spasi TD, yang pada hari ini kita akan membahas tentang aksesoris pada instalasi listrik ini. Kemudian kita akan bahas dari ujung yang kanan dulu. Kita mulai dari lampu. Lampu adalah berfungsi sebagai beban, dan lampu ini akan tempat bertemunya antara arus dan netral, sehingga lampu menjadi terang atau menyala. Dan kemudian berikutnya adalah fitting. Fitting ini berfungsi sebagai tempat dudukan lampu dan sebagai tempat bertemunya arus dan netral, tapi ditahan dulu dengan lampu atau beban atau tahanan sehingga lampu menjadi menyala. Kemudian berikutnya adalah roset. Ini roset teman-teman kayu. Ini adalah roset. Roset ini berfungsi sebagai dasar atau ganjel atau pemanis, dan juga berfungsi sebagai untuk mempermudah masang fittingan. Kemudian selanjutnya adalah klem. Klem ini adalah berfungsi sebagai ngeklem pipa supaya pipa tersebut tidak bergerak, tidak berubah dari tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah pipa. Pipa adalah di sini adalah berfungsi sebagai alat mempercantik atau pemerindah, sebagai pasangan atau penghantar tersebut kelihatan rapi, kelihatan manis, enak dipandang, nyaman. Tetapi sebagai pipa ini sebagai percantik atau perindah, juga berfungsi sebagai pengaman, penghantar, sebagai pengaman konduktor supaya tidak diserang atau digigit tikus-tikus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pipa harus dicari pipa yang bagus, terutama pipanya harus ulet dan licin supaya tikus tidak dapat menggigit. Karena di dalam fakta-fakta di lapangan, pipa-pipa yang kualitasnya tidak bagus, yang tidak ulet, tidak licin, dalam fakta itu digigiti tikus, sampai kemudian sampai ke penghantar, sehingga penghantar tersebut pembusnya tikus pula, sehingga terkelupas. Nah, ini kita gunakan pipa yang bagus adalah merek Mastion. Nah, di lapangan ini pernah terjadi tikus menggigit kabel atau penghantar di dalam pipa ini sehingga terkelupas. Dalam lambat laun, dalam waktu tertentu, karena faktor udara, faktor hujan, faktor kotor debu dan lain sebagainya, maka kabel-kabel yang terlepas ini akan terjadi induksi karena bertemunya ground, netral dan fase, atau bertemunya netral sama fase, atau bertemunya ground sama fase, dan akhirnya terjadi percikan-percikan api, dan sehingga akibatnya percikan api ini sehingga dapat memutuskan kabel ini sendiri tersebut. Juga bisa berbahaya bila dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, dan juga bisa terjadi bila induksinya itu sangat besar, bisa mengakibatkan terjadinya konsleting, akhirnya listrik padam, sekring ini putus akhirnya, dan terjadi di kWh meter MCB nya anjlok. Nah, begitulah teman-teman bahayanya tikus, maka pipa harus bagus. Akhirnya kemudian bisa terjadi kebakaran teman-teman, harus hati-hati teman-teman. Kemudian adalah kabel di dalam pipa ini atau penghantar atau konduktor. Kabel atau penghantar ini, konduktor ini berfungsi sebagai untuk mengirimkan arus, untuk menghantarkan arus. Dan kemudian selanjutnya adalah pedus. Pedus ini adalah berfungsi sebagai kotak tarik atau kotak penyambungan kabel, atau kotak bisa digunakan untuk kotak mempercantik supaya sambungannya tidak kotor, supaya rapi, dan juga bisa untuk menjadi kotak untuk melepas
sambungan sementara apabila ada gangguan, misalnya gangguan ngepong atau gangguan konsleting, bisa dibuka sementara kemudian dilepas, mau diperbaiki lalu disambung lagi. Dan kemudian berikutnya adalah photocell. Photocell ini berfungsi sebagai alat penghubung atau dan pemutus arus. Jadi ini berhubung ada cahaya, lampu tidak nyala. Tapi bila nanti cahaya tidak masuk pada waktu malam hari atau pada ini ditutup dulu dengan plastik, nanti bisa lampu nyala. Ini saya akan buktikan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buktikan teman-teman, nanti insya Allah lampu nyala. Nah, beri karet. Teman-teman, photocell ini digunakan biasanya adalah di tempat lampu-lampu penerangan jalan, teman-teman ya. Digunakan pada lampu-lampu penerangan jalan atau di rumah-rumah kosong yang jarang dihuni atau di lampu-lampu pagar. Sebab tidak mungkin manusia itu menghubungkan atau menghubungkan ini cuma nyala sendiri, karena ini berfungsi, karena ini terlindung, tidak kena cahaya, saya tutup, jadi cahaya masuk berhubung lampu nyala. Kemudian apabila kena cahaya, baik cahaya sinar matahari maupun cahaya lampu sendiri ini, photocell akan memutuskan diri sehingga lampu mati. Ini mau kita lepas, sebentar lagi pasti mati, kita lepas fungsinya teman-teman ya, kita lepas pasti mati nanti photocell. Jadi fungsinya photocell bekerja terhubung apabila tidak kena cahaya dan memutuskan diri apabila kena cahaya. Ya ini juga terbukti nanti sebentar lagi pasti terputus, akan mati lampu teman-teman. Nah biasanya photocell ini digunakan untuk lampu penerangan jalan atau lampu-lampu pagar atau rumah-rumah kosong. Nah ini mati, jadi ini sudah kena cahaya, jadi akhirnya lampu padam. Jadi photocell ini digunakan untuk lampu penerangan jalan karena manusia tidak mungkin menghubungkan atau menentukan arus. Dan untuk itu manusia atau orang memilih dengan alat photocell supaya bekerja sendiri. Nah caranya menempatkan photocell harus ditempatkan pada tempat tertentu, jangan sampai kena cahaya, baik dari cahayanya sendiri maupun dari cahaya lampu yang lain, tetapi harus mudah terjangkau dari cahaya matahari, supaya apabila sinar cahaya matahari pagi muncul bisa mengenai photocell ini, sehingga photocell ini cepat-cepat bekerja untuk memutar diri sehingga lampu cepat-cepat padam. Kalau photocell ini tidak tempat-tempat yang gampang tembus cahaya matahari, akhirnya memutuskannya terhambat sampai kadang-kadang sampai jam 8 atau jam 9 baru putus, karena mungkin photocell ini terkena perlindungan pohon-pohon yang lebat sehingga cahaya masuk sulit, sehingga photocell tidak mampu untuk memutuskan penghubungnya, sehingga dia menghubung terus sampai jam 9, disebabkan karena perlindungan pepohonan. Untuk itu photocell harus ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau sinar matahari atau cahaya matahari supaya dapat memutuskan arusnya. Begitu pula di tempat pada lampu-lampu pagar atau lampu tempat-tempat kosong harus ditempatkan yang mudah terjangkau matahari. Kadang-kadang pernah pemilik rumah pernah komplain photocellnya rusak, tidak mati-mati, tidak mau mati, padahal masih bagus photocellnya, hanya terimbun pepohonan. Nah pemilik rumah komplain mengklaim itu mati. Nah solusinya harus pohonnya diterabas atau photocellnya dipindah ke tempat yang mudah terjangkau atau tersinari oleh matahari tersebut. Nah kemudian teman-teman yang saya bahas pada hari ini insya Allah sekiranya sudah cukup, dan selanjutnya besok akan kita bahas ini stop kontak yang ini yang tidak pakai ground, dan stop kontak yang ini yang pakai ground.
kemudian kalau canda berikutnya box screen dan lain sebagainya. Nah, sementara kita insya Allah kita akhiri sampai di sini dulu. Besok kita akan sambung kembali. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya pada diri saya sendiri. Dan akhirnya kita akhiri sekian. Dan ini ada pesan-pesan dari terutama teman-teman pendingin yang kemungkinan pada waktu masa pendingin atau AC tiba-tiba arusnya ngedrop atau tegangannya ngedrop, tiba-tiba AC-nya tidak menyerap hawa dingin di ruangan. Ini bisa kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor listrik, kemungkinan disebabkan faktor listrik yang mungkin sambungannya terhalang kerak, atau faktor-faktor listrik karena sambungan penghantarnya mau putus, atau faktor-faktor karena sambungan yang kurang kencang atau kendor. Nanti teman-teman bisa dikirim di kolom komentar channel Janto Spasi TD. Dan akhirnya kita akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.